kan baru sebulan 2 bulan ini lah berhijab. Baru banget berhijab, Iya. masih belajar gitu, masih Iya. berusaha untuk Nutupin gitu. enggak nutupin sih. Maksudnya pribadi yang lebih baik bahasanya. Ya harus Iya. itu sebenarnya kita harus belajar menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari Iya. sebelumnya. Jangan yang tadinya baik terus tiba-tiba jadi nggak baik, itu yang disayangkan ya Itu yang kan. parah tuh. Oke, sebenarnya apa sih maksudnya yang kita obrol ini apa? Gue sih dapat infonya bahwa lo pernah selingkuh sama temen kerja suami lo. Iya, betul. Temen di sekantor kan, temen Iya. kantor suami lo gitu. Iya, itu teman kerja gue juga. Iya, soalnya kan Jadi gue lo sama suami lo sama selingkuhan lo satu tempat kerja. Iya, gue satu tempat kerja. Kan gue dulu LC gitu, nyanyi klub malam gitu. Oke. Ya kan? Itu udah lama dari gue lulus SMA. Gue juga nggak lulus ya SMA. Karena kan keluarga gue broken home gitu. Jadi gue merantau nih tempat tante gue gitu. Oke. Cerita yang nggak dilanjutin juga sekolahnya. Jadi gue dari tahun 2012 itu udah mulai ikut-ikut nyanyi sama temen gitu. Di LC. Jadi Jadi ketemu sama suami gue ini ya satu grup, bukan ini ya, satu grup. Jadi kan grupnya itu banyak kan, ada yang nyanyi, ada yang tempat alat musik. Itu kayak sewa alat musik. enggak, satu grup itu kayak ada gendang, ada gitaris, ada itu Satu grup band gitu iya, ya. kayak grup kalau musik bahasa gitu. band gitu ya. Kayak gitulah, ketemu sama Oke. laki gue ya di situ. Nah, Jangan lo salah penyanyi. sangka lo selingkuhan gue orang gitarisnya temen dia juga. Oh masih satu ini. Iya. Jadi gini, lo nyanyi, terus selingkuhan lo si gitarisnya ini, suami lo jadi Ya ceritanya kan tadinya emang gak selingkuh, tadinya mah temen dari tahun 2013 itu emang udah temen deket. Emang dia suka sama gua gitu. Tapi gua nggak suka sama dia, gua tanggepinnya ya suami gua ini dari dulu emang. Nah, suami lo sebagai apa di sini? Gendang dangdut itu loh. Suami lo gendang. Oke. Nah, kalau gendang dangdut itu kan biasanya ganti kan. Biasanya gonta-ganti bukan gendangnya, kayak ada yang bass. Biasa bass itu loh. Oke. Jadi kan kalau di LC itu banyak orangnya kan, ada masing-masingnya juga. Kayak alat musiknya juga masing-masing kan. Nah, semenjak corona ini, kan gue udah punya anak 2 nih ceritanya. Nikah itu dari tahun 2014 lah, nggak lama. Pokoknya sama dia. Udah lama sih, udah 9 tahunan lah ya. Terus itu, gue tadinya nggak selingkuh. Karena keseringan ketemu sama dia, dan terpulang gitu kan. Semenjak corona ini, karena dia kan sepi job gitu kan. Jadi gue nih yang nanggung kebutuhan gitu sendiri gitu ya kan, karena anak juga gue 2 ya kan, yang satu sekolah, yang satu yang butuh susu gitu. Karena kan gue sering ninggalin dia, anak gue, karena gue nyanyi kan malam. Ya udah deh, dari situ gue dituduh nih tadinya, dituduh gue selingkuh. Nah sebenarnya enggak, itu Diselingkuh sama selingkuhan lo ini awalnya dituduhnya. Iya, karena gue tuh orangnya agak keras. Ya gue lakuin apa yang dia omongin gitu kan. Ngebayar omongannya dia ya. Jadinya gue bukannya jadi kebawa kesel, bukannya karena perasaan sebenarnya sih. Nah, karena teman gue ini saking mungkin cinta kali ya sama gue ya. Dia udah tahu kayak gue kayak gimana. Terus gue frustasi lah saat itu ya kan. Gue dibilang selingkuh. Dituduhnya tuh seberapa dituduh? Maksudnya sampai berantem rumah Enggak, tangga lo sampai jadi ceritanya gue ini hamil. Nah, yang anak ketiga ini dituduh itu bukan anak dia. Dituduhnya anak si gitaris itu. Benar, saking gue keseringan kan semenjak corona kan. Jadi gue sering antar jemput sama dia, gitu kan. Karena gue sering antar jemputi sama dia, mertua gue aja ya sampai kan gue pulang kan biasanya jam berapa ya, jam 1 jam 2 udah pulangan subuh gitu ya kan. Kalau ini diantar pulang sama dia jam 5 tuh, kebetulan kemarin pas dilihat sama mertua gue gitu. Karena gue mabok lah bahasanya. Ya nongkrong dulu lah sebelum pulang ya kan, diajak sama dia kayak ketemu sama mertua gue pas-pasan, tapi nggak negor, diem aja mertua gue. Jadinya dari situ gue mungkin ada dari mertua gue ada omongan kali ya, dituduh lah selingkuh sama teman gue ini gitu, sama suami gue. Suami gue ngomong lah ke gue, dia orang keras, sampai gue itu dilempar pakai helm. Helm? Iya, dilempar pakai helm. Iya, dan dari situ kita cekcok
cekcok banget deh, pokoknya berantem banget tuh ya. Terus ya gue keluar lah dari rumah itu karena gue nggak merasa nggak dihargain lagi sebagai istri. Gue udah berkata jujur ya kan, gue nggak dihargain sebagai istri. Pokoknya itu udah parah banget itu, sampai fisik ya kan. Selain fisik tuh yang dilempar helm itu. Iya, Selain itu sampai apa yang anak-anak gue tuh ngeliatin gue, saking sedih lah gue kalau ini kan, kalau kelihat ya udahlah gue pening pergi ya kan dari situ. Ya udahlah gue pergi nih, tinggal lah sama tante gue, ya kan. Ya adalah, terus gue kontrak sendiri ya kan. Gue bayangin gue udah nggak bisa nyanyi, gue sendirian nggak pegang duit ya. Bayangin aja soalnya gimana kehidupan gue selama sampai gue lahiran. Ya, semenjak itu. Berarti kondisinya saat itu lo lagi hamil? Iya, karena kan gue ngomong gue lagi hamil. Nah dari situ dia nggak percaya kalau itu anak dia, gitu. Karena omongan dari mertua gue juga sih, gitu loh. Ya udah deh, gue cerita nih sama inisialnya B lah, si B ini. Sekretaris ini B? Iya, si B ini. Gue cerita, curhat. Itu kan karena memang dia dulunya pernah suka sama gue. Terus dia juga masih belum nikah, ya kan. Dia yang selalu nolong gue. Pokoknya gue ini semenjak corona kan laki gue nggak cari nafkah gitu kan. Jadi gue sendiri kan. Jadi semenjak itu iya dialah yang ngebantu gitu kan. Pas semenjak gue ketahuan hamil, jadi dia yang nolongin gue kayak bayar kontrakan lah, gue makan gitu kan. Sampai gue memenuhi hasrat gue lah, gue ML sama dia gitu. Berapa kali, tapi nggak banyak sih, cuman kan posisinya gue juga hamil ya kan. Pokoknya kita berdua ini pakai perasaan gitu lah. Pada akhirnya. Tapi maksudnya jauh, sorry gue agak flashback, maksudnya jauh sebelum lo hamil, lo pernah nggak main sama si gitaris ini yang sama sekali tidak? Enggak. Dan itu lo jelasin sama suami lo? Iya, dia juga tahu kalau kita tuh temenan udah lama banget, udah berapa tahun itu? 9 tahun, 8 tahun lebih, karena gue nggak lulus SMA tuh tahun 2012 itu kan. Karena gue broken home. Ya itulah, dia sama dia lah. Jadi dia tuh teman dekat gue, dia tahu padahal dia teman dekat gue gitu loh. Tapi kenapa masih dituduh selingkuh? Ya gitulah. Namanya suami, apalagi gue nyari duit sendiri ya kan. Jadi dia kayak bahasa omongan sana, omongan sini. Nah, masih tinggal sama mertua lagi ya kan. Dengar omongan dari orang, akhirnya panas sendiri gitu. Iya, kesel sendiri ya kan. Iya, kebakar lah sama omongan orang-orang. Benar. Ya gitulah jadinya. Gue ML lah ceritanya sama dia saat lo hamil. Saat gue hamil. Tapi itu bener free utuh, itu bukan anak dia gitu lah. Gue tahu karena gue yang ngalamin nih, gue halangan aja gue tahu ya kan berapa kali gitu kan, gue ngitung gitu kan. Ya semenjak di kontrakan itulah pokoknya ceritanya udah melahiran nih lah ya, gue ngasih tahu nih ke dia, ke suami gue. Oke. Gue melahiran nih gitu kan, gue melahiran. Dia masih masa bodoh. Gue masih kekehin ini anak lu gitu kan. Gue kekehin ini anak lu. Kalau misalkan memang lu nggak percaya, lu bisa tes DNA. Gue sampai gituin anak gue yang masih baru lahir, gue suruh tes DNA. Saking gue biar dia tuh, gue nih memang bener-bener loh cinta sama lu gitu kan bahasanya. Dan gue gak selingkuh gitu, iya. Memang anak lo. Walaupun gue nakal di luar ya kan sama teman-teman yang lain, gue masih mikirin anak gue gitu kan. Gue nggak mungkin kayak gitu, gila gitu kan. Ya terus gue lahiran itu nggak lama, 3 bulan anak gue deh kayaknya. Anak gue 3 bulan, itu gue masih sendiri banget. Masih sama biaya bibi lahiran gue. Siapa yang ini? Biaya lahiran siapa yang? Gue kan, tante gue kan cover BPJS, dia kan ada. Oke. Masih BPJS lah ya, masih nggak terlalu banyak gitu kan, paling swab doang gitu kan. Itu juga bukan gue yang bayarin. Nah yang si B ini gitu. Si B ini yang tanggung jawab semuanya, lahir lo, kontrakan lo, kehidupan lo selama ini. Gue makan juga tuh sama dia semua. Pokoknya dia yang selalu ada gitu maksudnya. Sama gue dia yang selalu ada gitu. Makanya gue terima kasih banget, walaupun memang gue dalam hati gue gimana ya, gue masih cinta sama suami gue gitu bahasanya ya kan. Terus gue tes DNA nih sama suami gue suruh tes DNA. Kalau emang itu memang bukan, ya udah lu ngelepasin gue, ceraiin gue, karena posisinya belum cerai, karena kan
memang nggak boleh cerai kan pas lagi nih hamil ya kan. Tidak boleh cerai hamil. Terus gua mau bilang tuh sama dia kalau misalkan memang ini bukan anak lo, ya udah gue ceraiin gue gitu kan. Saat ini juga talak gue gitu kan. Ya udah deh kata dia. Ya udah mungkin karena tes DNA juga mahal ya kan duitnya. Gue nggak tahu deh, bodo amat dah. Itu duit dia, terserah dari orang tua dia apa siapa. Ya gue nggak terserah gue. Terserah lu dah gitu kan. Pas 3 bulan itu dia di tes DNA tuh sama dia, sama nggak tahu mertua gua, Ya, orang tua dia. Bener itu anak dia, sampai nangis, sampai minta maaf, meluk-melukin gua. Ya gitu deh, sampai meluk-melukin gua, sampai minta maaf nih, gitu kan. Dia kan orang Sunda ya, maafin emak gitu kan. Udah ngomongin apa bahasanya, fitnah Neng gitu kan. Gitu kan kita diem aja lah, ada rasa kesel ya kan, selama ini kemana gitu kan. Kesel banget itu, sampai maksudnya sekarang sih udah mending, cuman rasa keselnya masih ada lah, masih baru kan Kak, anak gue juga belum setahun ya kan. Mungkin dari situ suami gue ada ngerasa bersalah lah bahasanya ya, dia minta maaf, pokoknya gue nggak mau, pokoknya kan gue broken home, gue nggak mau anak gue terjadi gitu kan kayak gue. Hal yang sama ya. Terus gue juga emang masih sayang sama suami gue, ya gue balik lagi karena memang disuruh memang dia juga minta maaf gitu ke gue. Nggak tahu tuh karena tolol atau cinta, nggak tahu, gue nggak ngerti deh. Pokoknya gitu deh. Ya, pasti demi anak-anak lah, jangan sampai mereka merasakan hal yang sama seperti yang iya bisa juga, tapi bukan demi anak-anak juga sih, karena gue masih cinta juga sih. Ya kasihan juga sih juga sama anak-anak, gimana perasaannya, kayak nggak mau kayak gue gitu berhenti sekolah di tengah-tengah gitu kan. Ya gitulah. Terus dia minta maaf lah saat itu, katanya nggak mau ngulangin gitu kan. Terus gue bilang gini, terus gimana? Kan karena corona sudah mulai surut, ya kan? Corona udah mulai surut, terus dia juga udah mulai rame nih. Dia juga ada ikut Gojek gitu loh, pasti ikut aplikasi gitu. Jadi dia mau berusaha keras lah, maksudnya nyari duit lebih gitu ya kan, buat anak-anaknya, buat gue juga. Sampai gue dibilang gini, kamu berhenti aja kerjanya gitu kan, buat ngurusin aja anak, kata dia gitu kan. Aku minta maaf, pokoknya dia nyeselin lah apa yang dia lakuin gitu kan selama ini gitu kan. Sampai nggak, waktu itu pernah nggak sengaja ketemu sama si B ini, bertiga lah ngobrol. Nah laki gue tuh sadar kali ya, gue minta maaf gitu-gitulah. Ya gitulah, tapi gue cerita nih pernah berhubungan sama dia gitu kan. Lo cerita sama suami lo bahwa lo pernah berhubungan sama Iya iyalah, ya gue ngerasa ya dia juga inilah ya mikir lah. Sedih dah. Ya udah deh, dari situ ketemulah dia orang bertiga cerita, terus minta maaf lah sama dia orang bertiga itu, minta maaf juga sama aku ya kan, gak bakal ngulangin. Aku juga disuruh berhenti gitu kan. Ya gue juga merasa bersyukur dong. Gue akhirnya ditanggung jawabin gitu loh bahasanya sama suami gue. Dinafkahin. Jadi gue nggak capek-capek lagi. Gue pulang kerja malam, pulang subuh ya kan, tuh rasanya ya ampun capek banget gitu kan. Ya udah deh, dari situ udah mulai berhenti kerja, suruh pulang. Gitu, suruh pulang, ketemu sama mertua gue, ya gitulah, sampai minta maaf, nangis, ya sedih-sedihan deh, sama anak gue ketemu. Soalnya udah lama kan gak ketemu anak gue. Berarti saat lo pulang dari rumah, lo dikontrakan, berarti anak lo yang 2 ini gak ikut lo? Gak, kan satu sekolah kan, yang satu masih kecil, itu kan, masih umur 3 tahun. Ya udah. Akhirnya ketemu sama anak. Makanya gue, ketemu anak gue rasanya banget gitu, seneng gitu bahasanya. Ya Allah, akhirnya ketemu juga sama anak gue nih gitu kan. Dia berapa lama lo pisah sama anak lo? Hampir setahun ya, enggak deh. Gimana rasanya jauh sama anak, pisah sama anak tuh gimana? Ya berat Kak, apalagi gue sendiri, apa-apa sendiri gitu kan.
untungnya ada si B inilah gitu kan, selalu nemenin gue di saat gue kayak periksa lah apalah, pokoknya gue salut banget ya sama dia gitu, sampai sekarang masih chatan, nggak putus hubungan sama sekali sih sama dia. Tapi sama lo tahu? Sama gue tahu. Kan karena pernah bertemu bertiga tuh, sampai dia minta maaf juga sama yang si B ini. Karena dia tahu dia yang ngurusin gue selama ini gitu kan. Gitu Kak. Sedihnya. Tapi saat suami lo tahu bahwa si B dan lo pernah berhubungan, itu suami lo marah nggak? Udah pasrah ya, aja? Mungkin marah ya Kak, cuman nggak kelihatan karena dia udah mulai merasa menyesal gitu loh Kak. Mau nggak mau kan kita juga, mungkin kita ada rasa kasihan ya sama si B ini, atau kita juga ML pakai perasaan juga Kak. Karena kan kita melampiaskan amarah loh gitu. Ya ML sama dia ya gitu doang sih, nggak sering juga. Ya mungkin saat itu kebawa suasana kali ya. Iya, kebawa mellow juga ya kan, nangis-nangisan. Ya gimana enggak, gue sendirian ya, dia selalu ada. Ya udah deh. Tapi sekarang alhamdulillahnya dia udah mau mulai kerja lagi, sudah mulai banyak job. Kalau sepi job dia kan ininya gojek gitu, jadi lumayan lah gajinya. Maksudnya ada terus tiap hari gitu. Gue juga memutuskan untuk berhijab, lebih pendekatan juga sama yang di atas, karena gue tahu itu salah, salah banget gitu kan. Ya udah deh, di situ juga gue udah mulai berhenti ngerokok, berhenti minum emang karena semenjak gue ini ya hamil. Jadi sampai sekarang itu ngerokok juga sampai yang dari hamil itu kan, sampai sekarang ya alhamdulillah sih nggak keterusan gitu loh. Ya itulah ceritanya, memang mau nangis nih. Apa nangis aja, nggak dilarang sini nangis ya teman-teman, semoga virtual ya. Iya. Nggak apa-apa, maksudnya ngungkapin iya isi hati kamu kan. Nah lalu si B sendiri gimana saat kamu memutuskan untuk kembali lagi sama suami kamu untuk melanjutin rumah tangganya? Tadinya sih gue dibego-begoin sih sama dia. Lu ngapain sih balik lagi sama orang kayak gitu kan? Lu itu sudah dihina gitu bahasanya, karena kan emang gue kerjanya di LC kan, jadi bahasanya tuh kayaknya jelek aja gitu di mata orang tuanya ya kan. Jadi katanya ngapain sih lu balik lagi, kata dia. Udah sama gue aja, sampai bilang kayak gitu. Udah sama gue aja, gue tanggungin semuanya, kata dia. Dia nggak mau kecualiin, pokoknya semuanya sampai ke anak-anak lu ambil, kata gitu kan. Gue mikir dari situlah gue masih mikirin suami gue gitu kan, gimana. Dia juga sempet juga sih pernah ngechat gue nanyain gimana kabar gitu doang sih. Ya kan gue karena kebawa suasana masih kesel, ya gitulah, jarang gue balas chatnya suami gue gitu. Ya kata dia, kalau misalkan memang lu masih mau sama ini orang, katanya si B nih ya, terserah lu dah, kata dia gitu. Gue mau tanggung jawabin tuh, karena memang gue disuka sama lu gitu. Emang dia suka, cinta gitu maksudnya ke gue. Sampai dia belum nikah, sekarang umur berapa tuh? Umur 35. Belum nikah. Mau nunggu janda lo mungkin? Bisa jadi. Udah hampir tuh nyerempet jadi janda ya kan, gak jadi janda malah balik lagi malah. Iya, aduh, puyeng gak tuh dia. Gitaris kecewa. Ya udah, itu makanya gue salutnya sama dia itu. Hatinya luar biasa ya. Iya. Hatinya luar biasa. Bener Kak, ya Allah, sampai sekarang nih gue masih ngargain dia. Dia tuh kayak ibarat udah bahasanya kayak udah kayak kakak gue yang ngelindungin gue gitu loh Kak. Ya ngantuk. Ya Allah, cerita gue makin ngantuk emang. Enggak, kalau lagi segitu bawaannya ngantuk. Iya Allah, siang-siang gini ya. Jadi kakak sendiri. Tapi maksudnya kan lo masih berhubungannya sama si B ini, si gitaris ini gitu kan. Suami lo tahu juga. Apa suami lo nggak yang udah kamu ngapain sih? Masih chatting-chattingan sama dia, nggak usah diladenin gitu. Enggak sih, dia tuh suami gue itu menghargai karena dia itu pernah yang si B ini pernah baik dan pernah nolongin lo. Pernah nolongin gue. Terus dia temen dia juga kan. Iya benar. Teman kerja dia juga. Jadi nggak mungkin lah dia lost contact, putus hubungan, nggak mungkin gitu loh. Ya gitulah Kak. Dan yang akhirnya memutuskan lo untuk berhijab nih apa?
Atau memang kemauan dari diri lo sendiri? Sebenarnya Atau suami lo, udah lo nggak usah kerja, lo di rumah tutup aurat itu, jadi umbar-umbar. enggak, itu kemauan gue sendiri. Karena laki gue udah mulai mau tanggung jawabin semua kebutuhan gue. Ya gue pengen deket aja lah sampai di atas gitu. Pengen tetap ngurusin anak gue gitu. Ya harus dong. Iyalah. Apapun yang terjadi kita nih orang tua ya, maksudnya harus tetap tanggung jawab sama anak. Perkara bapaknya mau jungkir balik, mau loncat dari gedung lantai berapa segala macam udah amat. Yang penting kita memang harus ada tuh karena kita berjuang untuk anak. Bener-bener Kak, makanya itu aku mau mutusin ini pakai jilbab berhijab ini. Ada omongan juga sih dari dia, gimana kamu biar aku lancar kerjanya gitu kan. Ya udah deh, aku mutusin untuk lebih deket aja, emang dari sendiri aja gitu. Terus sekarang gimana, maksudnya sekarang kan udah kembali ke keluargamu, masuk ke suami sama anak-anak, udah ngumpul lagi. Terus sekarang juga maksudnya udah berhijab, udah meninggalkan hal-hal yang memang dulu kamu lakuin, yaitu tadi kayak ya kamu minum, merokok, terus udah nggak ngelasi lagi gitu. Sekarang gimana rasanya? Merasa jauh lebih baik kah? Atau gimana perasaan kamu sekarang? Lebih tenang atau gimana? Iya, alhamdulillahnya merasa lebih baik. Kayak gak ada beban pikiran tiap harinya gitu loh. Kan dulu mah, ini gue kalau nggak kerja nih, anak gue makan apa gitu kan? Gue nggak kerja nih gitu kan? Nggak, makanya kalau libur itu paling enggak seminggu sekali nyanyi gitu loh. Gue mikirin terus tiap harinya nih anak gue gimana nih ntarnya gitu. Gue mikirin terus gimana caranya dapat duit. Karena kan laki gue memang bener-bener sepi job banget. Itu pas corona inilah, berapa tahun? 3 tahun lebih. Karena baru lahir anak gue yang kedua itu. Ya itu. Ya, makanya gue bingung. Ya? Iya, makanya gue bingung tuh ya. Dari susunya, pampasnya, semuanya gitu kan. Gue harus mikirin itu semua lah. Kalau laki gue, dia sempet sih itu kayak parkir gitu, kayak serabutan lah bahasanya. Mau gitu, dia memang mau. Cuman nggak seberapa duitnya, paling berapa sih gocap gitu kan, 30 ya kan. Sedangkan kebutuhannya lebih dari itu sehari. Lu anaknya jajan yang gede ya kan. Aduh, pusing deh. Emang waktu jadi LC itu berapa sih? Maksudnya lo bisa dapat pendapatan hitungannya harian apa gimana kalau LC? Kita nyanyi itu kan bareng-bareng ya kan. Udah itu kan dikumpulin jadi satu terus dibagi-bagi nih hasilnya, begitu loh Kak. Nah biasanya dapat berapa sehari? Ada kadang 200, 300, ya lumayan dong Kak. Ya sehari gitu lumayan kan. Iya Kak, sehari segitu mah lumayan. Makanya gue mikirin tiap harinya nih buat beli pampasnya aja sudah berapa gitu ya kan. Ya gitu. Iya, kalau kebutuhan anak tuh emang luar biasa ya, banyak banget tidak terduganya. Bener. Ya popok, ya buah, ya pampers, ya susu. Dia makan apalagi susunya kuat banget. Cowok ya. Dia nih nyusu kan itu formula kan emang dari kecilnya kan. Jadinya gue nggak harus gimana nih nyari duit kan lumayan juga, duit susu formula juga kan Kak, seharinya gila. Bisa satu kotak itu nggak nyampe seminggu. Tuh bayangin yang 800 gram. Wow. Tuh nggak nyampe seminggu Kak dia Kak, parah. Tapi yang apa-apa, yang penting anaknya sehat. Alhamdulillah sehat. Ya perkara uang masih bisa dicari deh. Kalau anak udah sakit lo bayangin deh. Aduh ya Allah, capek, satu kasihan. Tuh iya pernah kejadian nih. Pas gue lagi hamil, anak gue sakit dua-duanya. Itu pas kondisinya lo masih awal-awal hamil atau udah di kontrak? Gue udah di kontrakan. Gue dikasih tahu itu sama temen gue, tetangga dia. Oke. Anak gue sakit. Tapi mertua gue masih ada sih, masih bayar mertua gue. Ya gue pengen ketemu lah sama anak gue, gila kali. Gue ngechat dia nggak dibales, kayak gitu. Sakit hatinya gue tuh. Chat suami gue nggak dibales. Gue pengen nengokin anak gue, gimana ya? Gue mau ke sana, gue malu ya kan. Nah, mertua gue ntar bakal diusir, ntar ujung-ujungnya sama mertua gue. Iya, malah kan lo masih ini kan masih dalam keadaan sedang difitnah gitu saat iya, makanya itu gue bingung banget itu. Dari situ gue sedih banget, ya Allah ini gimana ini anak gue gitu kan. Anak gue gimana kabarnya, sampai gue nangis sendirian di kamar gitu. Ya gitulah, sedih banget. Kayak ngerasa tersiksa aja gitu. Iyalah, jadi anak tuh nanti tersiksa banget. Iya, ya Allah Kak, bener-bener parah. Tapi anak-anak kangen gak sih sama mamanya, nyariin gak mamanya anak-anak? Pastilah Kak, kalau itu mah pasti Kak. Temen aku kan tetangga dia cerita kan,
mama, dia nanyain mama terus ke tetangga, ke saudara aku itu, tetangga aku, temen aku ini, katanya, Kak, yang anak pertama kan udah ngerti kan, udah 8 tahun, katanya gini, Kak, mau ketemu mama dong, gitu kan, karena memang suami gue yang larang, tuh, ya nggak bakal dikasih tahu di mana gue berada, gitu kan. Ya saking pengen disuruh pisahnya, disuruh nggak boleh ketemu tadinya mah, pokoknya udah parah banget itu. Ya, makanya sedih. Iya, jauh dari anak tuh rasanya ya Allah. Gue baru cerita juga baru di sini loh. Perasaan gue sedihnya gimana. Selain suami gue di sini sih. Baru di sini teman-teman gue, lo ada yang tahu seutuhnya cerita gue gimana gitu. Tepuruk-tepuruknya gue juga, teman-teman gue, ya temen namanya lagi ada mah ya selalu ada ya kan. Iya dong. Kalau lagi nggak ada lah, ada yang hilang aku kemana. Benar. Iya, makanya itu. Gue lagi sedih-sedihnya tuh emang lagi nggak tahu kemana teman-teman, ya udah baru di sini juga yang baru keceritain kesedihan gue. Tapi saat kondisi lo lagi terpuruk gitu, apa yang lo lakuin saat selain nangis? Gue kalau ya gue lihat foto anak gue lah. Kalau gue itu terus kan gue belum kayak sekarang gitu ya deket sama Tuhan gitu ya di atas gitu kan. Gue masih goblok lah. Tadinya ya yang hibur ya si B ini. Juga diajakin jalan, diajakin makan, pokoknya sampai gue tuh terhibur nih. Gimana nih caranya biar dia terhibur gitu. Bahasanya ke gue. Biar gue nih gak selalu mikirin anak gue yang sakit. Itu kan parah banget. Gue sampai gak bisa ditengokin. Gak bisa nengok sama sekali. Sampai ya Allah, sedih banget deh. Sedih banget. Iya Kak, nggak sedih sih. Terus kalau misalkan sampai mau dianterin nih sama si B ini ke rumah, gitu kan, jangan deh kata gue gitu kan, jangan nanti deh. jadi rame. Nanti bakalan rame karena kan gue tadinya dipitnah gitu sama mertua lo sendiri. Iya, yang nggak tahu dia mertua apa, entah ada tambah-tambahan dari keluarga dia ya kan. Ya gue gak enak lah rasanya gimana sih gitu kan. Ya udah deh dari situ. Tapi saat itu lo merasa dizolimi nggak sih dengan apa yang terjadi sama lo? Maksudnya, ya kan lo jatuhnya difitnah kan, ya, gitu pasti, loh. Kak. Pasti Kak. Tapi kan karena mertua gue minta maaf tulus. Kalau menurut gue dia minta maaf tulus banget. Gue ngeliat pas habis tes DNA itu kan, dia datang ke gue. Kan habis tes DNA itu kan gue belum ketemu sama dia nih. Nah, mertua gue belum ketemu. Pas lihat hasilnya, dia ke tempat gue, ngejemput gue sampai nangis, sampai dia minta maaf. Sedih dah. Terus, sampai minta maaf, dia nggak percaya gitu kan. Kalau misalkan aku emang nggak selingkuh gitu kan. Kan memang aku nggak selingkuh yang dari awal, nggak cerita gitu kan, yang nggak selingkuh gitu kan. Ya kalau transfer Juni ya pasti Kak, tapi sekarang udah udah lepas lah, udah nggak terlalu dipikirin banget sekarang mah. Anak kan sekarang udah baik-baik aja gitu kan. Ya gitu deh. Gimana? Berarti kan ceritanya memang kamu pisah bukan karena selingkuh, karena memang dituduh selingkuh pada awalnya, sampai akhirnya ya kamu melakukan hal itu gitu loh. Bukan membenarkan, merealisasikan sih. Jadinya nyataan gitu. Iya ya kan, apa yang dituduh kan malah kamu bikin jadi nyata gitu loh. Iya, saking keselnya ya kan, gue sampai dituduh. Itu kan ceritanya gue dituduh itu nggak pas hari itu gue dituduh itu hampir 2 minggu. Gue dengar omongan gitu kan. Dan tetangga dia itu kan masih temen gue gitu kan. Gue tadinya dengerin dia cerita. Cuy, lo diomongin nih katanya. Gue dengar lo ini ya kata dia. Ada main sama si ada main sama si B ya kata dia gitu kan. Kok bisa tahu ngomong kayak begitu dari mana? Gue gituin kan. Lah kan lo temen gue, lo tahu kata gue gitu kan. Dia siapa gitu kan. Temen emang gue dari gue pertama nyanyi gitu kan. Terus kata dia, emang iya sih, gak tahu tuh tadi yang mertua lo gitu. Gue kaget tuh, kok bisa gitu ya. Kan gue masih ngehargai itu mertua gue nggak berani ngomong. Karena ya itulah, gue nggak berani ngomong. Kok bisa gitu ya kan tadinya. Ya udah deh, gitu deh.
Kok bisa gue jadi lucu aja. Tapi kenapa suami gue percaya ya? Padahal dia tahu temen dia juga, gitu loh. Nggak tahu entah itu dapat omongan lain dari saudaranya kah atau dari teman-temannya kah? Ya mungkin gue nggak ngerti deh. dibumbuin lah ya. Biasanya kan kalau omongan gitu kan, omongan tuh bisa dilebihin, bisa dikurangin, Iya, gitu kan. benar. Ditambah lagi dibumbuin ya selesai. Makanya itu Kak, gue lucu juga gitu ya. Padahal dia tahu kenal gitu kan. Udah deh dari situ dia mulai ya itu pas gue tinggal dari itu ya gue karena dia udah fisik gitu loh. Marah nih udah mental. Udah marah nih, udah kuat banget nih marahnya nih. Aduh kata gue kan. Terus ini mental karena gue chatan, dia ngeliat chatan gue. Kan gue nama sama temen semua tuh gue panggil Beb gitu kan. Semua panggil Beb pokoknya. Dikira gue beneran punya hubungan gitu sama dia. Dia baca chatan gue gitu kan. Tapi dia baca chat sama yang lain juga nggak? Kalau yang lain juga Beb? Dia tahu. Karena memang kan gue kenal udah lama. Udah nikah udah berapa tahun sih gituin. Mungkin saking nggak percayanya kali sama saya gitu kan, sama dia juga nggak kerja ya kan. Iya. Dia ngerasa itu kalau gue dinafkain sama gimana ya, kalau suami dinafkain sama istri seutuhnya itu perasaan suami tuh kayak gimana gitu loh. Kayak nggak percaya dirinya juga pasti kan. Kayak nggak percaya gitu ya. Maksudnya gimana lah, makanya dia tuh keras banget dia dari situ. Ya nggak percaya, ya udah main fisik udah gue keluar deh dari situ. Main fisik tuh main tangan juga atau cuma yang waktu itu kan sempat bilang lu dilempar helm? Gue didorong terus gue ditampar, gue pernah. Itu pas kejadian itu? Iya parah deh pokoknya. Tapi sebelumnya nggak pernah melakukan KDRT? Enggak pernah. Dia tuh nggak pernah sama sekali. Kalau marah aja, biasalah, cuman omongan doang gitu kan. Kalau misalkan fisik nggak pernah sama sekali, baru itu. Makanya gue kaget itu kan, sampai segitunya dia ke gue. Makanya gue beraniin diri tuh keluar dari rumah, ya itu. Karena dia tahu kalau gue posisinya lagi hamil. Tuh bayangin, sedihnya gue gimana. Ya makanya makanya lo keluar aja udah gitu. Iya. Makanya gue ditolol-tololin juga nih sama si B ini. Ya itulah cinta. Tapi ya kan, cinta. Perasaan kamu itu gimana sekarang? Memang udah kayak kakak aja atau memang sempat ada perasaan kan sama maksud lo sempet? Iya, sempet berhubungan sama dia emang karena ada perasaan juga Kak. Tapi sekarang itu kan karena suami gue udah makin menunjukkan etikat baiknya ya. Makin kelihatan sayang sama gue, makin tanggung jawab sama gue. Ya itulah. Gue balik lagi sama laki gue ya itu, tolong kali ya cinta ya beda. Tapi sempet ada talak gak sih saat itu? Enggak, dia nggak sempet ngomong kali ya, saking keselnya kali nggak pernah, nggak ngomong sama sekali talak enggak. Ya alhamdulillahnya nggak keucap itu talak loh. Iya benar. Iya kan kok talak ucap ya udah gue cerai beneran itu di situ. Iya bisa nikah lagi loh kan, tapi kan bisa nikah lagi dong sama suami lo. Iya. Tapi kan kita nggak tahu talaknya berapa, dia ngomong talak berapa, ada talak 3 tuh udah nggak bisa. Iya, talak 3 itu udah nggak bisa. Kalau itu ya untungnya dia nggak pernah ngucapin, dia soal emosi apa itu nggak ngucapin kemarin. Jadi gue ya dia minta maaf tulis-tulisnya sampai gue tadinya berapa kali dia minta maaf itu hampir hampir 2 mingguan, sampai orang tuanya suruh datang, nah baru itu gue luluh gitu ya. Luluh soalnya sama mertua laki gue suruh balik gitu kan, pulang nih gitu kan, udah maafin keluarga gitu ya, emak, bapak, nggak percaya gitu kan, nggak percaya sama Neng nih gitu kan. Kalau misal nggak apa-apa Neng marah sama emak bapak, nggak apa-apa, ada deh gitu, asal pulang, kasihan nih sama si ini anak gua yang nyebutin. Ya gua kedenger sedih lah gua aja, pas anak gua sakit juga gua ngerasa gimana, ya, hancur banget ya. Aduh, hati gua udah rasanya gitu lah Kak. Nangis nih. Tapi masih kamu tuh punya hati yang luar biasa, karena udah kondisi saat itu kamu difitnah, kamu nggak bisa apa-apa, nggak punya kekuatan untuk membela diri juga kan saat itu. Kamu harus keluar rumah dengan tangan kosong, pisah sama anak, kita harus ngontrak saat hamil. Iya Kak, bener. Sampai akhirnya kan gue tinggal juga sendiri kan. Tante gue kan ini ya kerja, dia juga sibuk lah punya urusan sendiri ya. Betul. Kan. Jadi gue saat itu juga gue pisah aja, gue nggak cerita, udah anak gue, gue udah hamil gede baru gue cerita sama tante gue gitu kan, karena gak berani, takut gue galak di soalnya, takut datengin, beneran didatengin tuh laki gue gitu, datengin waktu itu.
Apa? Tanggapan Dia nanya, tadinya mah ngechat doang tuh tante gue, ngechat kenapa nih gitu kan. Itu udah berapa bulan, gue udah hamil 6 bulan tuh pas mau berhenti nyanyi tuh. 6 bulan tuh udah gede lah. Dia tahu gue ngontrak sendiri ternyata gitu kan. Tadinya kan gue datang doang ke sana ke tante gue. Gue mutusin buat ngontrak nih sendiri, mendingan gue ngomong sama si B nih, dicariin kontrakan deket rumah tante gue tapi nggak tahu cerita gue gitu. Dia tahu cerita gue itu baru gue berani ngomong gitu loh. Oh, baru pas berani lo cerita sama tante lo. Karena anak gue yang sakit itu, gue berani ceritanya. Tuh, makanya gue pengen tahu nih kabar anak gue, makanya gue cerita sama tante gue nih gitu kan. Kalau misalkan kita tuh udah pisah udah lama gitu, udah 3 bulan, dia bilang gitu. Kenapa? Gitu kan. Ngomongnya tante gue soalnya galak gitu kan. Coba sini nomornya mana gitu, lagi gue dichatin lah gitu kan. Ditanya kenapa gitu kan. Saat lo jawabnya apa? Apanya tuh? Jawab tante lo. Iya disamperin sama dia, laki gue. Dia bilang, ngomong lah dia cerita, ini gue selingkuh. Terus tante gue bilang gini kan, tante gue kenal si B juga tuh, ya kan. Karena kan gue saking seringnya sama dia gitu ya kan. Tante gue juga kenal, gue suruh datengin tuh ketemu lah tante gue sama laki gue ini. Cerita lah gitu kan, kalau emang gak ada apa-apa gitu kan, dia masih nggak percaya karena anak gue sakit. Gue minta video call lah dari tante gue itu karena nomor gue diblokir sama laki gue. Gitu. Makanya jadi lo sampai nggak tahu apapun yang nggak bisa komunikasi ya. Terus gue video call, nah dari situ lumayan lah hati gue tenang gitu rasanya. Mulai tenang lihat ya udahlah anak gue udah baik-baik aja gitu kan, nggak video callan sama anak lo saat itu. Iya. Gimana rasanya setelah sekian lama lo gak ketemu anak lo terus lo video callan sama anak lo? Iya seneng lah kak, sedih juga karena kan anak gue sakit. Bunda dari mana? Aku nggak pulang-pulang. Ya kan gue sedih denger gitu aja. Ya Allah anak gue. Ya bunda lagi kerja jauh, gue gituin. Kerja jauh, lagi di luar kota, nggak di sini, gue gituin kan. Oh ya udah, mama ntar beliin apa, beliin ini, beliin itu kata dia. Ya Allah beliin mainan kata gue. Ya Allah sedih banget. Iya nah, ntar bunda beliin ya, gituin. Ya Allah, ternyata lama juga gue ketemu dia. 7 bulan setelahnya, gue habis video callan itu baru ketemu lagi. Tuh bayangin. Ya udah setahun ya pisah sama anak-anak. Udah hampir setahun lah hitungannya. Enggak. Ya nggak apa-apa maksudnya. Ini semua kan jadi pembelajaran buat kita juga ya. Iya benar. Jadi pembelajaran buat kita juga, maksudnya ya itu dia, jangan terlalu percaya juga sama omongan orang. Kadang untuk tetangga kita ya udah ini urusan kita gitu loh. Kadang juga memang ada beberapa orang tua yang memang terlalu ikut campur sama urusan kita. Benar terlalu ikut campur. Iya. Dan sekarang lo balik ke rumah mertua lo? Iya. Karena ya itulah, gue masih tinggal karena dia anak bungsu kak. Jadi kakak-kakaknya itu udah pisah, jadi dia doang gitu. Tapi keluarganya masih lengkap sama bapaknya. Jadi mertua gue ini pengen rame gitu loh, pengen ada cucunya ya kan di rumah gitu. Ya cuman kalau ini kalau udah 2 keluarga gitu jadi risih juga kadang kan saya. Nah itu dia maksudnya gini, kayak gue juga pernah dipesenin maksudnya gitu ya, kayak kalau udah nikah, ya berumah tangga, berumah tangga senormalnya berumah tangga lo sendiri gitu, berumah tangga. Jangan tinggal di rumah mertua, jangan tinggal di rumah orang tua gitu. Biar lo jadi rumah tangga yang mandiri gitu loh. Apapun itu susah senang ya udah lo nikmatin sendiri gitu loh. Kalau masih tinggal sama orang tua atau masih tinggal sama mertua, takutnya malah ada campur tangan dari mereka orang gitu. Akhirnya malah jadi berantakan terus segala macem gitu. Sekarang masih sih serumah, cuman beda petak gitu loh, dipetakin. Kayak disekat gitu ya? Iya. Jadi nggak terlalu ngelihat gue gimananya sekarang. Iya. Gitu. Karena kan dibuatin kamar mandi, dibuatin ini semenjak itu kemarin. Ada kejadian kemarin ini yang setidaknya ada hikmah gitu. Setidaknya kan ada hikmah di balik semua itu. Walaupun memang lo harus ngerasa sedih banget rasanya. Iya, benar. Harus ngelewatin semua. Jadi sekarang juga gue deket banget sama mertua gue malahan. Sering cerita, ya gitulah. Gue belajar ngaji ya dia. Sama disayang mertua. Iya, gue makin deket dah semenjak kejadian ini gitu sama mertua gue. Iya, yang cewek sih utamanya. Ya itulah.
sekarang udah baik-baik aja sih, alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Ya semuanya juga jadi pembelajaran ya, maksud pembelajaran untuk keluarga kecilmu ya kan, untuk kamu, untuk suami, untuk orang tua suamimu, untuk mertuamu itu gitu. Dan jadi pembelajaran juga untuk kita semua gitu ya. Jangan terlalu gampang kena gesekan sama orang, jangan terlalu banyak terpengaruh sama orang juga untuk hal negatif, omongan yang miring. Lebih baik di make sure dulu ya. Ya jangan nangis dong. Tadi lebih baik di make sure dulu gitu kan, kebenarannya seperti apa. Iya gitu. benar. Kadang kita jadi anak ya, maksudnya kadang dilema juga, maksudnya orang tua kita udah ngerawat kita dari kecil sampai kita dewasa, akhirnya kita dinikahin atau kita menikah akhirnya pisah rumah dan mereka cuma berdua di rumah. Kadang kasihan sih, maksudnya masa tuanya mereka tuh kesepian, kepengennya kan ngumpul sama anak-anaknya, sama cucu-cucunya, sama mantunya. Kalau gitu. dia sih, kalau gue kan broken home Kak. Boleh dong sedikit dong bincang-bincang tentang lo broken home, terus lo sama orang tua lo gimana? Ya pisah, gue sama tante gue merantau ke sini kerja. Lo dari mana sih? Gue asli orang Lampung. Orang Lampung. Iya. Iya, aku suka banget Lampung. Kalau di sana destinasinya indah-indah, bagus-bagus. Sampai ke Krui pun gue samperin, serius. Tapi jangan salah, banyak begalnya loh. Iya. Galak orangnya kalau nggak tahu sini ya. Ya harus ada yang dampingin orang Lampungnya sendiri. Sama orang asli Lampung tuh kan dia bahasanya beda tuh. Betul. Kalau misalkan ada yang malakin itu, kalau misalkan bahasa dia sama kita nyambung, gak bakalan tolak. Nggak jadi malak ya, malah dikasih duit mungkin kita. Iya, makanya gue harus tahu bahasa daerah nih, orang Lampung gue harus tahu bahasa dia nih. Iya sih, memang saat itu gue ke Krui gue juga didampingin gitu. Iya, kalau nggak didampingin, kita bakalan ini dipalakin mulu. Gitu. Benar. Gue ngejelekin orang Lampung ya, gue cinta orang Lampung. Nah, mungkin memang ada oknum, bukan orang Lampung ya, mungkin ada oknum-oknum yang seperti itu gitu. Iya. Tapi Lampung indah loh, bagus, terus kulinernya enak-enak banget. Tapi susah berkembang Kak. Kenapa? Ya gitulah, kalau ada orang lu masuk gitu, orang luar masuk ke dalam, kita pengen ngebagus kayak buat wisata gitu kan, susah. Bukan yang ngejelekin, emang benar, saya orang Lampung soalnya. Ya gitu Kak. Cuma memang indah Lampung itu. Apalagi pantainya bagus-bagus. Iya betul. Banyak lah maksudnya objek wisata yang ya pengen dikunjungin. Soalnya masih alami banget. Masih alami banget ya. Air terjunnya aja itu dari tempat perumahan aja jauh, masih alami banget pokoknya. Gue malah belum pernah loh, paling cuma kayak ke pantai-pantainya doang. Harus dateng ke Curug. Emang air terjunnya? Banyak. Oh, banyak ya? Iya, di pegunungan banyak banget Kak. Seru deh. Banyak daerah rumah gue, Kota Bumi, banyak. Kota Bumi ya, Oke. Catat. Untuk traveler juga nggak dicatat. Lampung asik, destinasinya keren-keren semua. Ada nggak pesan-pesan untuk suami lo, untuk anak-anak lo, untuk mertua lo? Kalau untuk saat ini, ya gue udah bahagia. Jangan sampai kedengeran bahasanya jangan terpancing dengan omongan orang. Ya itu sih Kak. Karena itu doang, pancing omongan orang, ya udah. Kalau sekarang sih udah baik-baik aja ya. Pokoknya saya sayang gitu kan, cinta, sayang juga sama anak-anak gue, ya udah. Harapan doa lo ke depannya untuk keluarga kecil lo? Anak gue jadi anak yang bisa membanggakan orang tuanya. Gue pengen sekolahin dia sampai setinggi-tingginya. Amin. Ya itulah. Biar bisa nyenengin orang tua. Iya. Biar nggak kayak gue soalnya. Ya, gue juga gue lakukan hal itu dan memang pokoknya apapun itu kita akan bela-belain, intinya buat anak ya. Bismillah aja udah yang terbaik untuk anak kita selagi kita bisa dan mampu. Iya benar. Gue pengen doain dia, semoga anak gue jadi anak yang berguna nusa dan bangsa saja. Paling banggain orang tuanya, walaupun gak jadi apa-apa ya paling enggak bisa banggain orang tuanya itu lah. Benar. Menjaga gitu aja Kak. Amin ya. Kita aminin semuanya ya teman-teman ya. Pokoknya happy terus untuk kamu, Kak, untuk keluarga, salam untuk mertua di rumah. Pokoknya harus jadi keluarga yang bahagia dan jadi pribadi yang lebih baik ke depannya semuanya. Amin. Oke, teman-teman sebelum Bobo virtual, terima kasih sudah menonton. Itu dia tadi ya, kita bincang-bincang sama bintang tamu kita, sama teman sebelum Bobo tentang kehidupannya. Semoga ini menjadi pembelajaran juga untuk kita semua. Hal baiknya silahkan diambil, yang tidak baiknya dibuang jauh-jauh. Terima kasih telah menonton bincang ranjang. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Pokoknya supaya terus bincang ranjang sampai 100k. Aku pengen banget dapat silver bottom. Thank you.